Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah kisah cinta twin flame, dimana saya mau Q&A ya, untuk koneksi cinta twin flame. Pertanyaan dari subscriber saya mau jawab ya. Untuk hari ini saya coaching ya, jadi jangan bertanya-tanya lagi kenapa gambarnya gelap Kak Ica ya. Memang saya di sini coaching dan kondisi saya memang tidak ada di meja readingan, sehingga saya tidak reading ya. Saya tidak membaca tarot, tetapi saya terpanggil untuk memberikan wejangan pencerahan buat kamu tentang twin flame, dimana kemarin-kemarin ada yang bertanya sehingga saya terpanggil untuk menjawab. Bukan menjawab secara pribadi tetapi secara umum supaya kalian semua bisa tercerahkan ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kemarin ada yang bertanya koneksi twin flame Kak Ica sangat menyakitkan ya. Oke, yang saya mau jawab di sini, itu menyakitkan karena dirimu sendiri yang menolaknya ya. Kamu itu terlalu berlogika ya. Kamu itu seakan-akan mau membuat takdirmu, yang mana semesta sudah membentuk takdirmu tapi kamu melawan ya. Kenapa? Karena kamu pakai logikamu bukan perasaanmu, sehingga pada saat kamu jalan dengan logikamu, hatimu tidak menyatu, dimana hatimu menolak, jiwamu menolak. Kenapa? Karena dia mau terkoneksi dengan jiwamu yang separuhnya lagi ada di orang itu ya. Tetapi hati-hati juga ya, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik ya, baru kamu bilang itu twin flame, yang mana dia manipulatif, hanya memanfaatkanmu, mengatasnamakan cinta. Jadi hati-hati ya, karena ada beberapa bilang twin flame padahal sebenarnya koneksi dengan karmik ya. Hati-hati ya. Jadi di sini saya kondisinya yang saya mau konfirmasi sih, yang saya mau bahas ya, itu adalah koneksi twin flame. Jadi kalau bukan twin flame berarti readingan ini bukan untukmu ya. Kalau kamu bukan terkoneksi dengan twin flame berarti readingan ini sekali lagi bukan untukmu. Kalau kamu mau energimu 100% silakan personal reading ya. Seperti gitu. Jadi hubungan twin flame ini menyakitkan kenapa? Dikarenakan kamu mau menerobos sesuatu yang semesta inginkan itu. Ya, ibaratkan bukan menerobos dalam artian apa, tapi kayak macam menghindar ya. Semesta mau kamu jalan lewat jalur A, tapi kamu memilih karena banyak sahabat-sahabat saya memilih jalur B. Akhirnya di jalur B banyak penyesalan, air mata, tangisan, kekecewaan. Kamu terlalu banyak mengikuti kata orang, yaitu teman-temanmu, keluargamu, orang-orang. Kenapa kamu takut dijudge? Padahal sampai kamu mengikuti mereka, kamu juga ikut dijudge, tidak nyaman, sedih, tambah terpuruk.
Perjalanan twin flame adalah perjalanan spiritual, yang mana bukan hanya cinta saja, bukan hanya dirimu dan dirinya, tetapi ada misi jiwa dari semesta yang ingin dia berikan kepadamu untuk di hari esok kamu bisa berbagi, entah cerita, entah pengalaman, ataupun mungkin kamu bisa memberikan wejangan tentang arti cinta sejati, cinta tanpa syarat. Ini kita bicara cinta tanpa syarat, dimana kamu ya mengikhlaskan aja apa yang ingin semesta berikan kepadamu, ya. Karena twin flame itu kebanyakan itu banyak halangan, hambatan, rintangan, baik agama, usia, budaya, bangsa, status, ya, restu orang tua, keuangan dan lain-lain, sehingga cinta kamu kandas. Nah, di situ semesta mau supaya kamu tuh lebih dewasa dalam berucap, berpikir, bertindak. Dengan cara apa, Kaica? Dengan cara mengambil kebijakan yang sesuai dengan hatimu, sesuai isi hatimu. Lebih mendengarkan suara semesta dibandingkan mendengarkan suara orang toksik yang haus akan pujian, yang haus akan kesempurnaan. Dan itu sekarang kamu alami, Leo. Ya, yang mana hatimu saya mau dengan dia, tapi ternyata wah, dia sudah mempunyai pasangan, atau saya yang disuruh nggak boleh karena harus begini, harus begitu. Tuntutan orang tua harus karakternya begini, harus karakternya begitu. Ya, padahal kamu tidak tahu bahwa kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, ibaratkan kamu tuh belum mempunyai apa-apa, kamu akan bersama-sama saling menopang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan bersama. Kenapa? Koneksinya up. Sedangkan kalau kamu tidak terkoneksi dengan orang twin flame-mu, ya kamu terkoneksi, contohnya sekarang kamu sudah mempunyai pasangan, ya, kamu merasa bahwa kok saya hidupnya nggak bahagia ya, kok saya masih terkoneksi dengan dirinya, kenapa hidup saya kok begini, kenapa saya penuh dengan kesedihan. Karena ibaratkan kamu raganya dengan yang lain, jiwamu dengan yang lain. Kasihan, kamu menderita, pasangan twin flame-mu menderita, pasanganmu saat ini entah soulmate atau karmik juga menderita. Apalagi kalau kamu terkoneksi dengan karmik, menderitanya double-double. Ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga lagi. Sakitnya luar biasa, penyesalan dan air mata selalu ada untukmu. Kenapa? Karena kamu salah mengambil langkah. Ya. Sampai kapan, ada yang bertanya, sampai kapan Kaica hubungan twin flame ini akan berakhir? Oh, nggak bisa berakhir. Ya, ini kan misi jiwa. Tuhan mau kasih kamu tugas. Ya, sampai kapan berakhir? Sampai selesai. Kamu tidak berakhir di dunia ini, kamu akan kembali lagi di awal, di kehidupan berikutnya untuk bisa menjalankan misi jiwa ini. Makanya kalau kita berhadapan dengan twin flame, seakan-akan kok orang ini sudah ada pernah, saya baru lihat tapi kok saya langsung suka sama dia, kok kayak macam saya sudah kenal, kok bukan orang yang saya belum kenal tapi kok kayak macam saya tertarik aja sama dia, padahal biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus juga. Ataupun kok saya senang aja lihat dia, atau bukan orang yang baru gitu ya. Maaf berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Jadi seperti gitu ya. Ya karena itu reinkarnasimu, dimana kehidupan dulu, di sebelum kehidupan ini ya, kehidupan yang lama itu kamu belum selesai menyelesaikan misimu. Jadi sekarang semesta mau kamu selesaikan misimu. Misinya apa, Kaica? Self love, cinta tanpa syarat, yang haus akan rindu, yang haus akan penyatuan dari cinta twin flame itu, ya. Penyatuannya berarti kita bersatu, Kaica, tapi dia sudah mempunyai pasangan. No, kita nggak tahu jodoh kita bagaimana. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ya sayangilah pasanganmu dulu saat ini. Ya. Ya. Adapun yang bertanya, Kaica terus gimana? Kalau seandainya saya sudah punya pasangan dan tetap saya terkoneksi dengan dirinya, ya memang seperti gitu. Karena kalau kita bicara twin flame ya, ini bukan bicara antara saya dan kamu gitu, antara saya dan dia, no, tapi jiwa.
Walaupun mungkin kondisinya kamu sekarang terkoneksi dengan pasanganmu, ya bahagiakan dia gitu loh. Karena kita tidak tahu ya jodoh kita tuh sampai di mana. Apakah jodoh sampai mati, maut memisahkan, ataukah kita berpisah? Kita nggak tahu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu. Makanya sebelum ada penyesalan, sebelum perpisahan, jangan sampai ada penyesalan. Bahagiakan mereka supaya pada hidupmu, pada saat seandainya jodoh kamu sudah tidak bersamanya lagi, ya kamu tidak menyesal. Karena kita bicara perjalanan twin flame ini kan perjalanan yang berat. Kenapa? Pasti kamu tuh akan merasa bahwa saya harus mencintai diriku, saya harus tidak boleh seperti gini, saya harus mengikuti kata hati. Itu akan ada terpanggil dalam jiwa. Karena kita bilang ini kan perjalanan spiritual. Kamu pasti akan menuju ke jiwa yang murni sesuai waktu dan waktu yang ditentukan semesta gitu. Pendewasaan dalam dirimu, pendewasaan dalam jiwamu, ya, untuk bisa lebih mengenal akan jati dirimu, mengenal diri sendiri, dimana akan lebih self love, membahagiakan diri sendiri, tidak terlalu mau mendengarkan kata ini kata itu dari orang-orang, apalagi orang-orang toksik. Ya, saya merasakan di sini hidup Leo sangat lelah dengan orang-orang yang hanya menjadi dalam tanda kutip benalu, numpang hidup, numpang tenar, ya, pemalas, makan energi, yang hanya memanfaatkan dari sisi kebaikan Leo. Dimana di awal kamu berharap bahwa dia oke, dia orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bisa membantuku, menopangku, malah kok kesini-sini malah saya yang diperbudak, dalam tanda kutip ya. Tapi jangan bilang diperbudak. Tapi itu konsep maknanya seperti gitu. Tapi yang tadi saya bilang, ya, untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Walaupun dia memperbudakmu, ya kamu tetap harus bisa yang tadi saya bilang, lebih up terhadapnya, memberikan kebaikan, memberikan doa. Yang kamu lakukan saat ini kan emosi, benci dengan koneksi pasanganmu saat ini, yang mana kamu membandingkan dengan twin flame-mu di sana yang dulu, kenapa ya, saya kira dulu itu dia paling menyebalkan, ternyata dia yang terbaik dari yang terbaik. Ada penyesalan lagi. Gak usah dibanding-bandingkan. Anggap semua itu pelajaran dari perjalanan. Ambil semuanya pelajaran itu dari perjalanan hidupmu, supaya hidupmu jauh lebih baik, supaya ke depan kamu melangkah bisa lebih up, lebih bijaksana untuk dirimu dan bahkan untuk orang lain. Ya, kalau kamu memang sudah mempunyai pasangan, ya sudah, biarin aja. Makanya tadi saya bilang, kita nggak tahu misteri hidup kita, teka-teki hidup kita. Jadi kita jalan aja sesuai alur apa yang semesta mau sampaikan kepada kita. Dan tidak usah kamu berpikir bahwa wah dia kan twin flame saya itu kan suka sama saya, sayang sama saya, tapi dia sudah mempunyai pasangan. Apakah saya harus jadi pelakor atau pebinor? Ini contoh ya. Ngapain kamu kotorin tangan kamu? Itu sama saja kamu membuat karma lagi, apalagi karma negatif, karma buruk di hari esok. Terus gimana dong supaya penyatuan, Kak Ica? Kamu tahu aja bahwa apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Selebihnya surrender. Selebihnya mencintai diri sendiri. Selebihnya biarkan semesta yang cari jalan untuk kalian penyatuan. Gak usah kamu yang urus-urus. Ya, karena apa? Pada saat kamu penyatuan itu pada saat dan situasi yang tepat, dimana kamu sudah up, dia sudah up, perjalanan spiritualmu sudah oke, dia pun sama. Selama kamu belum mengenal jati dirimu dan belum membahagiakan diri sendiri, jangan harap ya kamu bisa penyatuan dengan dirinya. Penyatuan juga dalam tanda kutip, penyatuan pasrah kepada semesta bahwa oke, saya di sini sendiri, tapi saya tahu kamu tetap bersamaku dalam jiwaku. Walaupun saya sendiri atau saya terkoneksi dengan yang lain. Itu penyatuan jiwa kan, walaupun mungkin fisiknya tidak bersatu. Atau dalam tanda kutip, ya kita tidak tahu ke depan bagaimana akhirnya kamu mengambil keputusan untuk bersatu secara jiwa dan secara fisik. Itu misteri. Ya.
Karena apa? Perjalanan dirimu spiritual adalah perjalanan dirimu. Dia punya perjalanan spiritual sendiri. Makanya tadi saya bilang, kalau belum penyatuan secara fisik, berarti salah satu di antara kalian belum penyatuan secara spiritual. Maksudnya penyatuan apa? Belum terbangkit secara spiritual. Baru satu saja. Karena dua-dua harus terbangkit secara spiritual baru bisa menyatu. Kenapa? Karena penjudge itu banyak. Yang tadi saya bilang ya, dilema itu yang harus kamu lewati itu. Lewati semuanya. Ya, lebih mencintai diri sendiri, lebih bahagia. Tidak mudah goyah dengan pendirianmu, tidak takut dicaci, tidak takut dimaki. Ya, tidak takut dihakimi. Karena kamu sudah tahu siapa dirimu yang sebenarnya, sehingga kamu tidak terlalu baper dengan suara-suara mulut-mulut usil di luar sana. Dan kamu pun bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang yang bisa tercerahkan, dan akan mendapatkan tugas dari semesta untuk bisa mencerahkan juga kepada jiwa-jiwa yang belum tercerahkan, dimana saat ini kamu digembleng dulu dengan diberikan masalah, diberikan kasus yang mana kamu harus selesaikan. Pada saat kamu sudah selesaikan, hidupmu akan lebih bahagia. Sekarang kondisinya kan kamu berharap pada orang itu. Wah, saya harus mendapatkan dia supaya saya bahagia. Saya harus mendapatkan si ini supaya bahagia. Saya harus membentuk si ini supaya menjadi seperti yang saya inginkan supaya saya bahagia. Padahal yang semesta mau sampaikan kepadamu, ngapain kamu fokus pada yang lain? Dirimu aja, fokus pada dirimu. Jangan fokus pada orang lain untuk membahagiakanmu. Mereka aja gak sempurna. Kalau mau berharap pada semesta. Jangan berharap pada manusia. Tidak usah berharap pada twin flame juga. Twin flame ayo datang untuk membahagiakan saya. No. Di sini semesta mau menyampaikan kepada kamu untuk bisa menciptakan duniamu sendiri, kebahagiaanmu sendiri, kesuksesanmu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara dirimu sendiri yang lebih mengenal dirimu, potensi dirimu. Contoh, kalau saya mau jadi kaya, tapi kita nggak tahu potensi diriku jadi kaya bagaimana. Oh, ternyata saya punya potensi cuman jadi karyawan, nggak akan kaya. Karena kalau kaya ya sudah ditentukan negara, penghasilanmu cuma segitu. Tapi kalau kamu tahu, oh potensi saya nih ada, ya contohnya saya bisa melukis, ataupun saya bisa ya ada dalam dirimu, kamu kembangkan itu. Kamu bisa menjadi pelukis, kamu bisa membuat konten melukis atau apa yang bisa menghasilkan duit. Contoh, ataupun saya suka hobinya jalan-jalan, ya sudah, hobi jalan-jalan, kamu bisa bikin konten jalan-jalan ya yang menghasilkan duit kan, bisa bercerita buat novel tentang perjalananmu ataupun apapun yang bisa menghasilkan uang. Itu diberdayakan kemampuanmu, hobimu, bukan hanya duduk pasrah diam di tempat menunggu mujizat. Orang aja mendapat mujizat itu, contoh kalau beli lotre ya, menang lotre ya, itu ada gerakan, ada action juga, yaitu dimana dia pergi beli lotre, habis itu dia tulis ya mungkin nomor apa yang disuruh di situ, baru masukkan. Tidak mungkin dia cuma duduk diam di rumah habis itu tunggu wah ada 1 miliar datang langsung dari langit turun ke hadapannya. No, ada action. Kita bisa berangan-angan, tapi ingat jangan lupa action ya, ada tindakan. Contohnya ya, ada beberapa orang bilang gini, saya ini sadar bahwa dia twin flame saya, Kak. Oke, kamu sudah sadar bahwa dia itu twin flame kamu karena betul-betul cinta yang sangat menggebu. Oke. Terus kesadaran kamu sudah ada. Sekarang untuk mewujudkan supaya kamu bisa bersama dengan dia apa? Bingung, Kak, saya nggak tahu bagaimana ya. Padahal seharusnya kamu tenang supaya dia juga tenang. Kalau kamu tidak tenang ya dia gerasa-gerusu, kamu juga gerasa-gerusu di sini. Kamu dewasa, dia akan dewasa. Makanya tadi saya bilang, kamu spiritual, dia pun akan spiritual. Kenapa? Karena kamu cerminan dari dirinya, jiwanya sama. Kamu merindukannya, saya sakit merindukannya Kak Ica, saya sampai nggak bisa tidur. Dia pun sama.
ya, supaya kamu bisa surrender, supaya kamu bisa ada penyatuan, ya surrender. Dia up, perjalanan spiritualnya naik, kamu juga sama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dia pun sama. Ya, setelah itu ya serahkan, entah kapanpun penyatuannya, entah yang tadi saya bilang, menyatu karena diri kita, jiwa kita tahu bahwa dia bersama kita selalu, walaupun dia mempunyai pasangan dan saya pun mempunyai pasangan. Ya, ini kan kita bicara apa ya kalau dibilang eh apa eh bicara tentang kesadarannya bahwa memang dia ada di hati kita. Dimana sekarang kan kondisinya kamu belum sadar bahwa wah ternyata saya jatuh cinta sama twin flameku, tapi kamu tidak ada kesadaran bahwa dia itu milikmu satu-satunya dalam jiwamu, dimana dia tuh selalu ada ingat kamu tuh takut, wah jangan sampai cintanya itu luntur, cintanya nggak ada lagi buat saya, kamu takut itu. Padahal tenang aja, dia itu tidak akan pernah melupakanmu sampai akhir hayat. Kenapa? Karena jiwa. Kita bukan bicara manusia ya. Kalau kamu terkoneksi dengan soulmate ataupun karmic, ya kamu move on, ya sudah, move on gitu aja. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, nggak bisa move on. Intinya gitu, nggak bisa move on. Makanya jangan salah kalau kamu belum terpanggil secara spiritual, hidupmu dengan pasangan barumu tuh kayak hambar. Seakan-akan kok saya tidak terkoneksi dengan si A, si B, si C. Saya terkoneksi dengan dirinya saja. Karena kamu belum punya kesadaran bahwa dia milikmu, dialah jiwamu yang harus kamu jaga, yang harus kamu raih, yang mana kamu harus saling menopang. Malah kamu ngambek, ribut, marah, acuh tak acuh, saling menyalahkan. Karena apa? Belum ada kesadaran itu. Nah, kalau seandainya kamu sudah mempunyai kesadaran, berarti ya sekarang tunjukkan kesadaranmu. Oh, ternyata dia sayang saya, dia cinta saya. Sudah, saya nggak usah khawatir. Dia mau dengan siapapun, dia mau di ujung manapun, dunia manapun, tetap pasti dia menyayangiku, pasti dia tetap mencintaiku. Sudah, itu aja. Tugas kamu, bahagiakan dirimu. Harus move on, harus happy. Bukan dia mewek, menangisi masa lalu yang kelam. Akhirnya masa depanmu juga kelam. Kenapa? Kamu menarik energi negatif yang mana kesedihan, air mata, ya, ataupun yang lain-lainnya yang negatif itu datang kepadamu. Nah ini ya, jadi kalau kita bicara twin flame itu semesta punya misi jiwa untukmu, ya. Misinya apa ya kita nggak tahu, masing-masing punya misi sendiri-sendiri, ya. Yang pastinya semesta mau yang terbaik untukmu, yaitu kamu harus bisa tahu siapa dirimu, mengenali siapa dirimu, membentuk karaktermu supaya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh untuk dirimu di hari esok, menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Sekarang kamu lagi ditempa itu ibaratkan kayak macam barang yang belum jadi ya, dipukul. Kalau macam kita bilang kita mau bikin pisau gitu atau pedang ya, itu kan nggak mungkin langsung jreng ya, langsung itu perlu ditempa bagaimana ya, pokoknya kayak dicairkan, habis itu dibentuk, habis itu dipukul-pukul, itu kan perlu prosesnya sehingga bisa membentuk suatu pedang yang daya jualnya tinggi dan tajam, yang sesuai dengan pembuatnya ingin apa gitu. Nah sama seperti kamu, semesta mau kamu itu jadi apa, ini yang lagi kamu ditempa sekarang. Jadi jangan pernah menyesali ataupun kenapa ya hidup saya begini. No, karena ada misi di situ yang harus kamu jalani. Bukan bicara twin flame datang untuk menyelamatkanmu. No, kamu yang harus bisa menyelamatkan dirimu sendiri, menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan cintamu, dan menyelamatkan kewarasanmu. Ya. Kenapa saya bilang kewarasan? Karena hati kita nggak bisa sevibrasi dengan otak. Kadang-kadang kadang-kadang bertolak belakang. Makanya saya bilang ya harus bisa mengontrol emosi. Jangan sedikit-sedikit salahkan ini, jangan sedikit-sedikit salahkan diri sendiri, salahkan orang ini, bahkan salahkan Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang indah untuk dirimu di hari esok. Ya, selalu berpikir positif. Kalau kita bicara twin flame, hubungan untuk kamu bisa lebih tahu bagaimana makna arti cinta sejati dan cinta tanpa syarat.
Nah, itu yang semesta mau berikan kepadamu. Dan pada suatu saat nanti kamu bisa ada penyatuan, kamu sudah nggak takut lagi dia pergi kemana. Ya ibaratnya kalau kita bilang cinta tanpa syarat, sudah, kamu mau datang kepada aku silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu akan menjadi pribadi yang lebih dewasa untuk menata hidupmu ke depan tanpa mau ketergantungan kepada siapapun. Jadi kamu yang menciptakan surga untuk dirimu sendiri di dunia ini. Seperti gitu ya. Jadi Leo, saya merasakan di sini ada emosi, sakit hati, amarah, no, lepaskan, buang. Ya, maafkan orang di masa lalu yang menyakitimu, maafkan juga dirimu sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik, hidupmu jauh lebih tenang. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu supaya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain di masa depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya kasih coachingkan hari ini ya. Semoga bermanfaat edukasi ini supaya kamu jangan takut, wah saya sendiri, saya dikucilkan, saya nggak ada teman. No, ya, kita tidak bisa mengukur hati seseorang, tapi kamu yakin pada jiwamu, pada hatimu bahwa orang di sana sangat menyayangi, sangat mencintaimu, sama seperti kamu mencintai orang-orang yang kamu cintai. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya coachingkan. Semoga resonate, semoga bermanfaat juga ya. Jangan hanya didengar saja tapi dilaksanakan juga ya, supaya hidupmu ada perubahan ya. Karena kalau cuma dengar aja ya hidupmu gak ada perubahan sama sekali. Harus berubah dari apa? Dalam diri sendiri, harus ada action. Nah gitu ya. Oke, itu yang bisa saya coachingkan. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.